dan saya menyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah rabbil alamin dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan sehingga kita dipertemukan kembali dalam forum untuk pemaparan diseminasi atau pemaparan disiplin positif dari saya dari BPT, kemudian yang kedua salam salawat semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para pemimpin dan para siapanya, para pemimpin yang selalu setia dan sampai akhir zaman. Selanjutnya terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang memberikan waktu untuk tugas saya memaparkan disiplin positif, dan terima kasih kepada para ibu rekan-rekan semuanya yang sudah menghadiri kegiatan pada hari ini. Di sini kami ingin menyampaikan ilmu diseminasi pemaparan disiplin positif. Untuk yang pertama, sebagai pengingat materi saja, modul 1.1 saya telah belajar tentang filosofi KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian bahwa di sini kita sebagai pendidik hanya dapat menuntut ilmu atau punya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Maksudnya di sini bahwa murid yang kita terima itu dari awal sudah memiliki kompetensi, kemampuan yang dibawanya sejak lahir. Jadi untuk intinya yang bahwa anak yang baru lahir itu seperti diibaratkan kertas kosong itu tidak cocok dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak yang baru lahir itu sudah membawa kompetensi atau kekuatan sesuai dengan kodratnya. Jadi kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu hanya menebalkan dari samar-samar bakat yang sudah dibawa anak sejak lahir. Misalkan anak dari kecil itu sudah ada tanda-tanda bakat seni, misalkan kemarin seperti Farah itu ada bakat-bakat untuk seni. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu hanya menebalkan, memberikan fasilitas, mengarahkan, kemudian memotivasi hatinya. Jadi seperti itu tugas kita sebagai pendidik, tidak memberikan warna atau mengisi kertas kosong yang sesuai dengan kehendak kita. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga mengibaratkan peran pendidik kita sebagai guru itu seperti seorang petani atau tukang kebun, sedangkan anak-anak itu seperti biji tumbuhan. Jadi bibit yang kita terima itu belum tentu bibit yang berkualitas semua, namun ada yang mungkin kurang bagus kualitasnya, mungkin ada yang sudah keropos, mungkin yang ketika untuk dijadikan bibit itu sudah tidak sempurna lagi. Maka tanggung jawab kita adalah merawat dan menyayangi, kemudian memberikan pupuk kepada biji itu. Jadi biji yang kurang berkualitas sekiranya ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji tumbuhan itu adalah bibit yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan. Dan awalnya layu, kemudian baru awal kita tanam itu layu, namun karena kita sering merawatnya, kemarin Bu Sam sudah aksi nyata merawat tanaman yang di belakang kantor itu sudah layu, kemudian diangkat di depan kelas 6, sering disirami, sering dirawat bersama itu. Kembali sekali lagi kemarin Bu Sam saya melihat bisa merawat tanaman seperti itu. Nah,
pendidikan yang benar dengan kualitas karakter yang benar, arahan yang benar dari pembelajaran yang benar, insya Allah nanti ketika panen nanti bibit anak itu akan menjadi bibit yang berkualitas. Kemudian tujuan yang kedua, pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan gaya sama-sama agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Ya seperti saya jelaskan di depan tadi, bahwa anak lahir itu sudah membawa kodrat, sudah membawa bakat yang diumpamakan seperti garis sama-sama. Jadi kita sebagai guru atau sebagai pendidik itu akan bertugas untuk menebalkan garis sama-sama itu. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jadi anak itu tidak hanya seperti kertas kosong yang kita bebas untuk mencoret-coret atau kita bebas untuk membukukan yang sekiranya coretan itu bermanfaat atau tidak sesuai dengan kehendak kita. Namun di dalam buku, di dalam kertas itu sudah ada coretan seperti buku tulis ini sudah tercetak dengan garis. Sekiranya kita mau membuat gambar atau membuat bangun yang sesuai dengan keinginan kita, kita hanya bertugas menebalkan garis yang sudah ada di dalam kertas ini, di atas kertas ini. Itu seperti gambarannya anak didik itu kita seperti itu. Dan kemudian di modul 2 itu kita mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai-nilai guru penggerak itu yang pertama adalah berpihak pada murid. Jadi pembelajaran itu kita tidak center teacher, tidak teacher center, jadi tidak berfokus pada guru yang berceramah, kemudian guru yang memberikan tugas, namun kita berpihak pada murid. Kita sebagai guru itu hanya memiliki tugas sebagai fasilitator, yaitu memberikan peluang, memberikan sebagai sarana ketika peserta didik itu mengalami kesulitan. Jadi ketika pembelajaran, namun dengan berpihak pada murid itu tidak serta-merta memberikan kebebasan yang tidak terarah kepada murid. Jadi kita memberikan pilihan ketika kita mempelajari sesuatu materi itu dengan beberapa strategi atau beberapa metode, kemudian anak atau peserta didik itu berhak memilih paling enak itu menggunakan metode apa atau strategi apa. Itu kita yang walaupun bebas merdeka, namun kita tetap memberikan arahan kepada peserta didik. Yang kedua, nilai-nilai guru penggerak yang mandiri. Jadi kita bertugas untuk memandirikan anak, seperti yang sudah kita rintis di sekolah kita, bahwa kita menanamkan kemandirian kepada anak dari segi perilaku, sikap, perkataan atau perbuatan itu, agar generasi yang kita cetak itu menjadi generasi yang mandiri dalam hal pembelajaran, dalam hal kegiatan keseharian, dalam hal melaksanakan kebutuhannya, untuk memenuhi kebutuhannya. Misalkan contoh untuk menanam sepatu, bagaimana caranya di kelas 1 itu awalnya belum bisa menanam sepatu, belum bisa memakai baju, belum bisa membenahi kancing bajunya, bagaimana cara kita untuk memandirikan anak tersebut. Insya Allah kalau kita berusaha, insya Allah akan mudah. Itu kita setiap selesai melakukan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar atau melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pembelajaran, kita selalu mengadakan refleksi. Jadi merefleksi diri, baik itu merefleksi diri dengan ibu kepala sekolah atau dengan rekan kerja, atau yang utama yaitu merefleksikan dengan anak. Jadi pembelajaran yang kita bawakan dalam hari itu, dalam waktu itu, bagaimana pesan anak itu kita di akhir pembelajaran selalu kita refleksikan. Kemudian kolaboratif itu mengadakan komunikasi dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan tugas pembelajaran kita sebagai pendidik, baik itu dengan kepala sekolah, pimpinan kita, atau dengan rekan sejawat, ataupun dengan pengawas dan berbagai pihak yang terkait. Kemudian inovatif, bisa memunculkan kreasi-kreasi atau pembelajaran yang lebih berkesan, lebih menyenangkan di depan anak. Kemudian peran guru yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Itu tujuannya untuk menjadikan anak itu sebagai pemimpin pembelajaran. Ketika anak itu tidak berani maju ke depan
bertanggung jawab untuk melatih agar anak tersebut termotivasi atau muncul percaya dirinya untuk menjadi pemimpin ketika dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, menjadi coach atau pelatih bagi guru lain, yaitu terkait dengan kolaboratif. Ketika kita ada kesulitan ataupun rekan sejawat kita ada kesulitan, kita bisa untuk bersama-sama menularkan ilmu, melatih bersama-sama, belajar bersama. Kemudian yang ketiga, mendorong kolaborasi. Jadi kerjasama itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan ketika kita dalam melaksanakan peran kita sebagai guru. Jadi kita punya ide apa, kita punya gagasan apa, itu kita kolaborasikan atau kita diskusikan dengan semua warga yang ada di sekolah ini. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan terkait dengan yang nomor satu menjadi pemimpin pembelajaran tadi. Kemudian yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu bisa dari paguyuban, kemudian dari kita di luar komunitas kantor, itu kita misalkan di panitia ALBK itu juga komunitas praktisi itu, kemudian perpustakaan, PSB itu juga komunitas praktisi. Jadi dari satu payung hukum, payung yayasan sekolah, payung sekolah itu ada beberapa organisasi yang bisa kita masukkan kepada komunitas praktisi. Jadi di dalam komunitas praktisi itu berbagai macam hal yang bisa kita bahas selain rapat resmi sekolah. Kemudian kita sebagai guru harus terus mengembangkan diri menjadi teladan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebelum kita mengarahkan kepada anak, kita itu harus bisa menjadi teladan, sehingga karena guru itu diburu dan ditiru. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita itu adalah jadi artisnya anak-anak, jadi figur contoh yang baik dari sikap, perilaku, perkataan itu lalu menjadi contoh perbuatan anak-anak. Jadi ketika kita sekali waktu tidak sadar, itu anak mungkin sudah ada ibu guru tadi juga seperti ini, pak guru juga seperti ini. Itu contoh nyata kalau anak-anak itu banyak memperhatikan kita. Kemudian selain kita menjadi teladan nilai-nilai kebajikan, juga memanfaatkan ekosistem lingkungan sadar atau bawah sadar, fisik atau psikis, ekstrinsik atau intrinsik, kemudian menunjukkan nilai kebajikan dengan konsisten melalui gotong royong bersama. Jadi segenap komunitas semua warga sekolah itu mengadakan kerjasama untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan yang akan menjadi karakter dan kebiasaan sekolah. Kemudian untuk yang modul 1.3 itu yaitu visi guru penggerak yang sudah kami katakan kemarin, bahwa tujuan visi yaitu untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini. Jadi kita membuat visi itu adalah bertujuan untuk mencapai perubahan yang lebih baik. Sekiranya hari ini kita merasa kurang baik, ada yang perlu diubah untuk menjadi lebih baik, itu bisa dimasukkan ke visi. Visi itu bersifat fleksibel, jadi tidak jadi bisa berubah sewaktu-waktu ketika kita mau mengadakan perubahan ke yang lebih baik. Dan visi itu juga bisa membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish. Jadi ketika kita mau membuat visi di hari ini, kita startnya di sini, kemudian kita harapannya ke depan mau finish apa. Contohnya di angan-angan saya itu untuk menggerakkan atau menghidupkan kembali perpustakaan itu digambarkan sebagai membayangkan garis finish. Ketika nanti perpustakaan sudah hidup lagi, literasi sudah berjalan, itu insya Allah bayangan garis finish itu sudah terlihat. Jadi untuk saat ini kita baru berada di garis start. Semoga nanti sampai mencapai garis finish. Dengan cara mulai memahami untuk visi itu kita bisa mulai memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah. Nah, budaya sekolah sendiri berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sekolah berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan kepada sekolah. Jadi sikap kita bagaimana, baik sikap anak kepada guru atau sebaliknya, kemudian perbuatan kita itu bisa dicoba atau tidak, kemudian segala bentuk kegiatan yang
yang dilakukan oleh warga sekolah itu sudah baik atau belum, itu akan menjadi faktor untuk mewujudkan visi yang ditentukan oleh yang sudah kita sepakati di sekolah ini. Kemudian untuk menginjak materi inti, yaitu topik materi itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Restitusi ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian restitusi sebagai segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini untuk bisa dilakukan ketika kita dengan anak. Jadi kita melakukan kegiatan kepalan tangan itu. Jadi untuk anak A atau kita sebagai A dan teman kita berdampingan itu menulis sesuatu yang berharga di atas kertas, kemudian kita pegang erat-erat. Kemudian yang B itu berusaha untuk membuka memancing keingintahuan, memotivasi. B itu untuk pengen tahu apa yang ada di dalam genggaman kita. Jadi yang pada intinya nanti ketika tangan kita terbuka atau kita ingin mempertahankan kepala tangan kita tetap mengepal dengan menjaga apa yang kita kepal di dalam kepalan tangan yang kita rasa berharga itu, yang intinya bahwa kontrol kita membuka atau mempertahankan kepalan itu ada pada diri kita sendiri. Jadi ketika kita membuka, berarti orang lain tahu apa yang ada di dalam kepalan kita. Namun ketika kita mempertahankan apa yang kita anggap penting atau berharga, maka orang lain tidak tahu tentang apa yang kita pegang. Jadi posisi kontrol ada di diri kita sendiri-sendiri. Kemudian bahwa sekolah ini diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan, baik dalam pembelajaran, baik dalam sikap yang kita kebiasaan 5S, saling sopan santun, kemudian saling menjaga antara anak dan guru, antara rekan sejawat, antara kepala sekolah dan guru. Jadi saling menjaga antara semua warga sekolah dan saling melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dari hal-hal yang baik pun tetap kita lindungi, apalagi dengan dari hal-hal yang tidak baik. Maksudnya kita lindungi itu ketika murid kita bertingkah yang tidak baik, kita sebagai bukti melindungi murid, kita arahkan, kita nasihati, kemudian kita luruskan sikapnya agar menjadi kembali baik. Kemudian karakter murid tumbuh dengan baik kalau kita melindungi murid dengan menyenangkan, menjaga murid dengan sepenuh hati, dengan ikhlas, maka karakter murid itu akan tumbuh dengan baik. Jadi kalau kita menyayangi anak didik kita, kemudian bersikap dengan lemah lembut, menegur dengan bahasa yang santun, sopan, itu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu akan terekam dan menjadi karakter yang akan ditiru, diwujudkan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian kebiasaan-kebiasaan baik itu nanti akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Jadi dimulai dengan karakter yang baik, yang dibiasakan secara kontinu, konsisten oleh siapa saja, kemudian akan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau karakter baik itu sudah menjadi kebiasaan, maka kita tidak akan berat untuk terus menggeledah atau menasehati atau menegur. Itu tidak akan kalau karakter itu sudah terbentuk menjadi kebiasaan. Apalagi kalau nanti kebiasaan-kebiasaan baik itu sudah menjadi sebuah budaya positif, kita tinggal menjalankan saja, tinggal mengarahkan anak, membimbingnya saja, mengingatkan. Kemudian di sini perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol itu siapa yang sesungguhnya menjadi yang memiliki kontrol ketika kita posisi sebagai stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita mempunyai keinginan, kalau saya berkeinginan A, yang lainnya harus ikut saya A. Itu adalah stimulus respon. Tapi kalau menurut pandangan Gajah Dewantara itu teori kontrol atau
suatu kesalahan. Jadi ketika anak berbuat buruk atau kita sebagai pendidik melakukan kesalahan, itu dipandang sebagai suatu kesalahan kekeliruan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Siapa tahu ketika saya membentak anak di kelas itu mempunyai tujuan agar anak tersebut karena ketika dinasihati secara pelan tidak segera menanggapi, harus menggunakan suara yang tegas atau suara yang keras gitu. Jadi di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu bisa menjadi koordinator atau pengontrol saya. Saya mau belok kanan karena saya dikontrol oleh orang lain atau rekan kita, itu kita menjadi B gitu. Jadi kalau di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Kalau jadi punya pendirian, kita pada teori kontrol itu kita punya pendirian. Kalau kita sudah punya pendirian memutuskan A, kita harus punya tegas kalau tidak ada pertimbangan yang darurat. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain pada stimulus respon. Kemudian untuk di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi untuk seperti gambaran kepala tangan tadi, membuka atau menutup itu adalah kendali yang punya kepala tangan itu sendiri. Nah, kemudian di stimulus respon itu model berpikirnya menang atau kalah. Jadi saya menang atau saya kalah. Kalau di teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi semua kalau sudah diputuskan A berarti kita juga sebagai pemenang semuanya karena itu menjadi kesepakatan. Kemudian disiplin positif garis besarnya Anda tidak bisa mengontrol yang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mengatakan belajar kontrol diri dengan mengenali potensi kita. Jadi kita bisa mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita itu sesuai dengan kompetensi kita. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kita melakukan apapun itu pastinya ada tujuan. Kemudian 5 posisi kontrol, yaitu yang pertama kita sebagai penghukum, kemudian yang kedua itu membuat rasa bersalah terhadap anak didik kita, yang ketiga kita sebagai teman di posisi anak, kemudian kita sebagai pemantau, dan yang terakhir kita sebagai manajer. Kemudian di segitiga restitusi itu adalah ada 3 tindakan ketika kita menangani masalah yang ada pada anak. Pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemudian di kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar manusia, kalau kita itu sebagai manusia mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kita menginginkan penguasaan atau kekuasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima di segala komunitas atau di segala tempat, yang keempat adalah ketenangan. Jadi kita menginginkan ketenangan, tidak ada gangguan dari pihak manapun. Yang kelima yaitu kebebasan. Dan makna disiplin positif di sini, ketika mendengar kata disiplin, pastinya kita sering di benak kita itu pasti terlintas aturan. Jadi kalau kita harus disiplin, berarti kita harus mentaati aturan atau tertib, kemudian atau kita harus patuh terhadap aturan yang sudah kita sepakati. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sungguh berbeda dengan pemikiran Jajadara bahwa karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru ketika memberi hukuman itu sudah menjadi alternatif terakhir atau keputusan terakhir ketika segala solusi segala keputusan untuk menjadikan baik itu tidak berlaku atau tidak ada gunanya sama sekali. Jadi kita baru yang terakhir itu memutuskan untuk memberikan hukuman. Kemudian disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kita ingin disiplin, kita ingin menjadi baik, kita ingin menjadi memiliki karakter yang baik, kita ingin menjadi teladan di hadapan anak-anak, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan. Jadi ketika saya contohnya ketika saya misalkan tidak ada motivasi internal, ya besok saya telat nggak apa-apa, besok saya telat masuk kelas nggak apa-apa, pulang sebelum anak-anak pulang saya tinggalkan nggak apa-apa. Itu
bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Jadi yang tahu akan tujuan perilaku kita itu adalah diri kita sendiri. Kemudian perilaku atau perbuatan kita itu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak yaitu profil pelajar Pancasila. Di antaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, mandiri, kenalan kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kemudian dari motivasi hubungan penghargaan restitusi. Dari motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi keinginan diri kita itu apa? Kita bisa mengoreksi diri kita sendiri. Saya datang tepat waktu itu apakah dengan tujuan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari pimpinan kita? Yang kedua, apakah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang lain? Misalkan kita mendapatkan ketika kita disiplin dalam 1 bulan kita mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah atau mendapatkan sertifikat guru teladan dari Korwil, apakah seperti itu, atau kita mempunyai motivasi internal itu yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, bahwa si A itu disiplin, bahwa saya itu orang yang disiplin, bahwa saya itu orang yang menghargai waktu atau menghargai diri sendiri. Nah, tujuan pada motivasi internal itu adalah tujuan disiplin positif, tujuan yang berasal dari diri kita sendiri, disiplin yang berasal dari kita sendiri, tidak disiplin yang harus dipancing dari disiplin eksternal atau orang lain. Kemudian ada sebuah renungan sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, atau kemudian mendapatkan surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Kemudian apakah kita ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Itu masuk kepada motivasi kedua, keinginan kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau motivasi itu berasal dari diri kita sendiri, ingin menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Itu masuk ke menghargai diri sendiri. Lanjut, kemudian menurut kita dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana kan yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Jadi murid eksternal. Jadi murid-murid kita itu masih harus mendapatkan motivasi eksternal, karena dengan untuk bisa disiplin itu harus kita arahkan, itu tertib masuk, untuk tidak sering izin itu harus kita yang memberikan motivasi atau intinya dari eksternal, dari guru, dari orang tua, dari teman yang lain. Kemudian di antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi itu yaitu kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang ketika murid itu melakukan kesalahan, mereka sendiri juga tahu kalau mereka melakukan kesalahan. Jadi kita bertugas hanya mengingatkan kesepakatan apa yang sudah kita sepakati, kita putuskan. Jadi tugas kita itu sebagai manajer nanti di 5 posisi kontrol. Jadi kita di restitusi itu hanya sebagai manajer saja. Kemudian hukuman itu merupakan identitas gagal, karena apa? Setiap perilaku yang kita anggap salah itu kita yang memberikan hukuman, dan hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba satu arah, karena apa? Hukuman itu yang berhak memberikan itu guru, anak itu sebagai pihak yang mendapatkan hukuman, sehingga anak itu tidak tahu nanti hukuman dari guru itu apa, tidak tahu, sehingga anak tidak siap mental atau pada down itu karena hukuman. Kemudian untuk disiplin yang sudah bermakna positif itu terbagi 2 bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi untuk disiplin positif itu ada pada
konsekuensi dan restitusi, karena itu kita ambil berdasarkan kesepakatan dengan anak. Jadi untuk yang identitas gagal itu hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau itu sesuatu yang menyakitkan, ketika identitas sukses, disiplin itu ada dua bagian, konsekuensi, restitusi. Dan ingin saya tekankan di sini yaitu ketika anak kita itu berbuat salah, kita harus sudah mempunyai melakukan restitusi dulu. Kita menanyakan anak itu berbuat seperti itu dengan keinginan itu apa, karena perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Jadi anak berbuat jahil misalkan, kemudian memukul temannya, itu pasti anak mempunyai tujuan, atau untuk mengamankan diri, melindungi diri, atau untuk membela temannya yang diejek, itu pasti anak ketika ditanya punya alasan. Ketika konsekuensi juga kesepakatan dengan anak, contohnya yang di kelas 5 itu, tapi sepengetahuan anak itu karena gampang diucapkan itu dengan sanksi, namun selalu kita luruskan bahwa itu bukan sanksi tapi konsekuensi. Misalkan ketika makan dengan sendiri atau bicara atau dengan sendiri, anak itu sudah mempunyai konsekuensi untuk membuang sampah pada tempat sampah, untuk menyiram tanaman, itu sudah menjadi kesepakatan di kelas 5. Kemudian ketika ada masalah yang perlu penanganan khusus, itu kita sudah memulai menerapkan restitusi. Jadi kita menanyakan anak kenapa anak itu melakukan perbuatan itu, alasannya apa, kemudian kita kaitkan dengan kesepakatan yang sudah berlaku di kelas, sehingga anak konsekuensinya apa bisa memutuskan sendiri. Saya kalau salah melakukan ini, berarti saya harus melakukan ini. Itu anak sudah tahu. Jadi dulu sih tidak, kamu salah, kamu buang salah sembarangan, kamu harus push up, misalkan seperti itu, tidak. Jadi kita membuat kesepakatan itu di awal kita masuk bertemu dengan anak itu, kita membuat kesepakatan. Jadi sampai anak pindah kelas itu, anak sudah melaksanakan itu, sudah tahu. Dulu hanya mengingatkan saja tentang disiplin positif dan juga disiplin. Keyakinan kelas, tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Nah, alasannya mengapa kita memiliki peraturan tentang ini? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk keselamatan. Jadi memakai helm itu ketika ditanya berarti untuk keselamatan. Kemudian mengapa kita mempunyai aturan untuk memakai masker dan mencuci tangan? Kemungkinan bisa jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, di sini untuk nilai-nilai keselamatan itu adalah tujuan dari budaya positif atau nilai atau keyakinan kelas yang kita sepakati. Jadi untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah disepakati. Terima kasih. Mungkin itu jadi tentang materi yang saya sampaikan, ingin menggarisbawahi bahwa untuk pelaksanaan ketika pembelajaran di kelas yang intinya khususnya pada ketika kita anak-anak kita ada masalah, kita tidak serta-merta memberikan hukuman, tapi kita melakukan restitusi untuk permasalahannya itu apa, tujuannya apa, kemudian kita tentang ini tadi tentang segitiga restitusi ya. Untuk penghukum, kita sebagai penghukum itu memberikan kekuatan itu yang bersifat satu arah, kemudian membuat merasa bersalah. Anak itu semakin merasa bersalah ketika tidak membawa hukum. Kemarin sudah misalkan bahasanya, kemarin sudah diingatkan, kamu nggak kasihan sama guru, sudah mengingatkan beberapa kali.
ketika penanganan masalah ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, itu isinya menanyakan kenapa anak berbuat seperti itu, misalkan jahil kepada teman atau nakal-nakalan itu sehingga menjadi masalah yang perlu penanganan. Kita itu memanggil anak tersebut, menanyakan kenapa sampai melakukan itu, apa sebabnya. Kemudian anak di tahap menstabilkan identitas itu menceritakan sampai akhirnya anak itu melakukan perbuatan yang dianggap salah oleh orang lain. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan atau kelurusan kesalahan, bahwa semua orang itu pernah berbuat salah. Jadi ketika kita berbuat salah itu tidak sesuatu hal yang kita menjadi kamu salah, jadi kamu tidak boleh bergaul dengan kita itu tidak, atau dipikirkan itu tidak. Namun semua orang itu pernah melakukan salah. Namun dengan anak tersebut sudah menyadari kesalahannya, kita mengingatkan tentang nilai-nilai yang kita sepakati, kemudian menanyakan ketika kamu melanggar kesepakatan yang sudah disepakati, akhirnya kalau kamu mau kemudian harus melakukan apa, anak tersebut sudah tahu dengan sendiri. Dan di sini untuk menstabilkan identitas ketika penanganan masalah itu seperti berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi untuk menstabilkan identitas itu agar anak tidak merasa dikucilkan, tidak merasa direndahkan, tidak merasa diasingkan, itu pada posisi menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan, kita membesarkan atau memotivasi anak agar ketika anak berbuat salah itu ingat kembali akan kesepakatan kelas dan ikhlas atau tahu apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya di saat itu. Menanyakan yang ikhlas, mengenai nilai yang disepakati, kemudian tentang perbaikan yang akan dilakukan. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kesalahan semoga nanti kedepannya kami bisa menerapkan untuk melakukan perubahan di SD Negeri 03 Jadi itu pada khususnya dan lingkungan SD pada umumnya. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Rasulullah yang memberikan waktu, kepada Bapak Ibu semuanya, dan kita yang berkenan hadir menghadiri forum ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang terakhir kali nanti saya minta 1 lagi. Kalau misalnya benar atau yang lain nanti 1 besok bersamaan 1. Nah ini bukan balik yang untuk ini sekarang atau Ya, langsung direkam itu jadi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wasta'inu ala dunya walid. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat
kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan kembali dalam forum ini. Untuk yang selanjutnya, semoga salam serta sholawat selalu tercurahkan kepada Nabiullah kita. Saya mohon maaf Bapak Ibu mengganggu dan nempel forumnya. Kemarin sore saya mendengar kalau Pak Guyuban ada rapat pertemuan Pak Guyuban dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian saya sekaligus Miras Pantas ada tugas, kemudian saya matur kepada Ibu Kepala Sekolah minta izin dan mohon maaf Bapak Sukoco belum sempat meminta izin karena pagi tadi langsung masuk kelas. Ini saya Miras Pantas minta izin sebentar mengambil waktunya dengan tujuan saya ingin menularkan atau mensosialisasikan salah satu materi yang saya dapatkan ketika mendapatkan materi di pendidikan guru penggerak. Semoga nanti ilmu yang saya dapatkan untuk bisa diterapkan di sekolah kita ini di SDN Nautikan Jedes. Mohon maaf saya berdiri Bapak. Yang pertama-tama yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Setiawati SPD, kemudian Bapak Sukoco sebagai Ketua Komite dan untuk yang pertama, di sini untuk latar belakang bahwa sekolah kita di SDN Nautikan Jedes itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga semua guru harus menjadi sekolah sebagai sebuah lingkungan aman. Yang pada intinya sekolah ini adalah sebagai ladang, sedangkan murid-murid itu adalah tanaman. Jadi tanaman itu baik yang mau ditanam itu bibitnya berkualitas ataupun kurang berkualitas, itu sudah menjadi tanggung jawab guru sebagai seorang petani. Jadi guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, sebagai seorang tukang kebun yang bertanggung jawab untuk merawat tanaman yang diberikan bibitnya kepada sekolahan. Jadi bibit yang kurang berkualitas ataupun yang sudah berkualitas itu nanti akan kita rawat, kita sirami, kita pupuk sehingga ketika saatnya panen nanti sesuai dengan harapan hasil panen kita. Kemudian dan untuk menjadikan tanaman yang berkualitas, hasil panen yang berkualitas itu diperlukan dengan kerjasama, salah satunya dengan orang tua, rekan sejawat, kepala sekolah, Pak Guyuban itu dengan cara melakukan pembiasaan positif, yaitu yang menuju kepada karakter. Jadi untuk menciptakan karakter bahwa itu harus kita bisa mewujudkan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan positif yang akan menjadi budaya positif. Tahapannya yaitu kita mempunyai karakter baik, kebiasaan perilaku yang baik, baik ucapan atau tindakan kita yang baik nanti akan membentuk ketika sudah menjadi kebiasaan. Contohnya salam, senyum, sapa, sopan santun. Kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka akan terbentuk karakter yang baik. Ketika karakter itu sudah tertanam dengan baik di dalam diri anak ataupun warga sekolah itu termasuk juga orang tua dan pengurus dan Pak Guyuban, itu nanti akan tercipta budaya positif. Jadi nanti ketika penerapan karakter itu ketika sudah menjadi budaya positif akan berjalan dengan sendirinya tanpa dibimbing, tanpa diarahkan, tanpa dioyak-oyak. Contohnya seperti yang dengan Ibu Kepala Sekolah bahwa kita merintis kemandirian anak dari tahun ke tahun. Kemarin ketika saya memegang kelas 1 itu sudah mulai merintis untuk kemandirian. Jadi walaupun nangis dan lari-lari berkeliling lapangan itu di orang tua dan sekolah harus tega, memang harus tega dulu untuk menanamkan kemandirian. Kemudian selain itu untuk penanaman budaya
positif itu tidak terlepas dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat guru, orang tua, juga komite yang ini. Kemudian untuk tujuan kami menyampaikan materi ini yang pertama adalah ingin mewujudkan budaya positif dengan kesepakatan atau keyakinan kelas. Namun kesepakatan atau keyakinan kelas itu tidak akan mungkin berjalan kalau tidak ada tindak lanjut yang secara konsisten atau kontinu di rumah. Contoh, membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita sudah membuat kesepakatan dengan murid untuk membuang sampah di tempat sampah, anak-anak sudah terbiasa membuang sampah di tempat sampah di sekolahan, harus berkelanjutan ketika ada di rumah. Jadi diperlukan untuk kerjasama dengan orang tua seperti itu. Jadi kesepakatan yang diambil di kelas dengan anak-anak itu orang tua wajib dan harus tahu. Jadi untuk tindak lanjut perilaku karakter baik, perilaku baik, praktek baiknya itu kita kerjasama. Kemudian yang kedua, membangun motivasi dari dalam diri murid dalam pembelajaran, motivasi internal, motivasi yang ada yang berasal dari diri anak-anak sendiri. Dengan cara bagaimana kita membesarkan hatinya. Contoh, ketika pembelajaran, Bu, saya tidak bisa ini, saya belum bisa ini, takut salah. Kita jangan menyalahkan anak atau jangan kau yang mana nggak bisa, tidak. Namun kita memotivasi anak, nggak apa-apa salah, tapi latihan. Asalkan kamu mau berusaha, kamu mau latihan, insya Allah besok kamu sudah bisa. Salah tidak apa-apa, karena salah itu bagian dari belajar. Kita harus memotivasi. Ketika anak sudah tahu, oh ya saya salah nggak diseneni ibu guru, saya salah nggak dijewer ibu, saya salah nggak dicubit bapak, seperti itu. Kalau sudah termotivasi dari diri anak, maka anak itu akan punya tanggung jawab. Ketika motivasi internal, sinau harus doya-oya, bangun pagi mau sekolah harus dirayu, digendong, dimandiin, disuapi. Itu motivasi internalnya masih perlu dibangun. Jadi untuk kemandiriannya perlu kita bangun. Kita tidak perlu merendahkan dan mencari kelemahan anak, namun kita harus menciptakan kekuatan mana sisi anak biar termotivasi, biar semangat, biar mau berjalan. Kemudian yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Itu baik itu pembelajaran di rumah ketika ada PR ataupun di sekolah itu untuk menyenangkan. Lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan itu salah satu faktor utama lingkungan belajar menyenangkan itu anak dari rumah. Kalau dari rumah itu psikolognya anak sudah marah sama orang tua, tidak mau minta uang 1.000 dikasih 500 itu, mau bangunin saja sudah dicepet-cepet dibentak-bentak, itu kan untuk psikolog masuk kelasnya sudah tidak bad mood. Jadi untuk menerima pembelajaran itu tidak bisa senang. Jadi anak aku sudah malas di sekolah, malas berangkat sekolah sambil dicubit, sambil dimarahi bapak sama ibu, kemudian nggak dibekali, nggak dikasih uang. Itu kan untuk faktor utamanya itu. Itu tujuan kami. Kemudian yang selanjutnya, yang pada intinya saya di sini dengan bersama ibu kepala sekolah, bersama rekan bapak ibu guru yang lain, juga mohon bantuan dari bapak ibu semuanya untuk merintis kebiasaan-kebiasaan seperti kemandirian. Kemudian walaupun anak itu nanti di sekolah awalnya nggak berani, takut masuk kelas dan sebagainya, namun tanggung jawab kita adalah memotivasi diri. Dan insya Allah nanti ke depannya karena kita punya sarana perpustakaan, insya Allah nanti kita mulai buka lagi. Insya Allah nanti yang akan bertanggung jawab menghidupkan perpustakaan lagi, memberdayakan kelas 5. Jadi nanti yang akan menghidupkan lagi perpustakaan yang awalnya itu pernah hidup ketika ada pustakawannya, karena Bapak Ibu guru banyak kegiatan, banyak tugas, banyak tanggung jawab sehingga terlantar sampai bertahun-tahun. Alhamdulillah dengan adanya pendidikan ilmu yang saya terima ini, jadi motivasi internal saya muncul lagi. Saya seolah mendapatkan ilmu untuk mengurusi perpustakaan lagi. Jadi
nanti manfaatkan perpustakaan yang buku bahan pustakanya di perpustakaan itu sangat luar biasa. Ilmu banyak yang lama terlantar, mari kita hidupkan lagi ketika Bapak Ibu nanti menjemput putra-putrinya bisa berkunjung ke perpustakaan dengan literasi, mendampingi anak membaca, kemudian mencari pengetahuan. Insya Allah nanti saya targetkan semoga nanti kelas 5 termandirikan dan sudah bisa terkondisikan. Target nanti awal November sudah bisa dipinjam, sudah bisa dikunjungi lagi. Ini kemarin sudah mulai dibersihkan dan diawali. Kemudian untuk yang kedua, untuk pembiasaan baik khususan di kelas 5 itu untuk karakter baiknya. Semoga nanti, karena ketika pulang selalu saya pesan, ilmu yang kamu dapatkan kamu tularkan kepada orang tua. Ilmu karakter apa yang kamu lakukan, karakter baikmu kamu haturkan kepada orang tua. Salah satunya jurnal, mungkin bapaknya Mbak Akila itu sudah berjalan jurnal. Jadi kita sebagai orang tua bisa memantau anak itu membaca tentang apa, intinya apa, materi hikmah dan pelajaran yang diambil apa, itu tertuliskan di buku jurnal dan harus diketahui orang tua. Begitu dikumpulkan, itu sudah berjalan 2 bulan. Jadi insya Allah nanti itu untuk pembiasaan. Dan pada inti terakhir, saya pribadi dan mewakili sekolah mohon dukungan, motivasi dan untuk bantuannya untuk pelaksanaan program-program budaya positif, yaitu salam, senyum, sapa, sopan, santun, perkataan yang bagus, itu segala sikap dan perilaku perlu kerjasama dari pihak sekolah dan orang tua. Mungkin itu, semoga nanti untuk pembiasaan positif kita bisa dimudahkan dan dilancarkan. Yang terakhir, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya, kepada Bapak Sukoharjo sebagai Ketua Komite dan Bapak Pengurus Komite, juga Bapak Ibu orang tua pengurus paguyuban. Terima kasih, mohon maaf atas segala sikap dan perilaku perkataan yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami aturkan kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu Putih atas penjelasannya. Menginjak acara yang selanjutnya untuk acara saran pendapat atau usul. Sebelum saran pendapat atau usul disampaikan. Coba anak-anak, hari ini tugas bahasa Indonesia yaitu di halaman 60 kamu menceritakan tentang hobi kalian. Itu ada nama kamu tulis identitasmu, kemudian kamu ceritakan, kamu lengkapi kalimat rumpang yang ada di halaman 60, kamu kerjakan di buku tulis. Sekiranya kamu bisa bercerita banyak, berarti wawasan kamu sangat luas. Oke, Arka itu malah seperti itu. Arka, coba Arka kesini dulu. Itu apa yang kamu lemparkan diambil dulu. Yang kamu lemparkan diambil dulu. Oke, Arka, kamu tahu dipanggil Bu Putih tadi ketika Bu Putih kan tadi menjelaskan tugasnya. Tahu dipanggil ke sini kenapa? Tahu? Tahu nggak? Oh tahu. Kenapa kok dipanggil? Sampai Bu Putih teriak seperti apa seperti itu? Terus kamu kenapa? Apa? Mainan pesawatan dengan apa? Dengan apa? Kertas. Kenapa? Pesawatan coba kamu ceritakan. Kenapa kok sampai yang lain mengerjakan itu loh, yang lain menulis semua tidak ada yang mainan. Kok kamu malah mainan kertas? Kenapa? Coba kamu ceritakan sudah. Oh tugasnya sudah selesai, sudah ditulis di buku tulis. Terus kenapa sampai mainan pesawat?
bosan. Kenapa bosan? Karena sudah selesai tugasnya itu tadi. Nah itu teman-teman kamu aja belum selesai loh. Kalau kamu sudah selesai, memang benar-benar sudah dikerjakan. Coba sekarang ditanya, itu mana kesalahan? Ini kan dari kerja. Kamu ini umur kamu sendiri. Bu Budi tidak akan menyalahkan Arka, tidak akan menghukum Arka, tidak. Cuma Bu Budi mau tanya, kita mau cari solusi, mau membuat mengingatkan kesepakatan atau keyakinan kita. Kira-kira tadi Arka itu mau naik pesawat dijalan ke sana, kemudian lari sana, ambil pesawat dilempar lagi, itu kira-kira perasaannya bagaimana? Oh senang banget, senang ya. Karena sudah tidak mengerjakan tugas, sudah selesai, terus bisa menciptakan mainan, semoga nanti jadi pencipta atau yang bisa membuat pesawat benar-benar pesawat, tidak hanya dari kertas. Kira-kira senang nggak? Kok tidak diamini doanya begitu? Amin. Didoakan ini kan baru membuat pesawat kertas, tapi untuk mainan tadi Arka bilang senang. Tapi kesenangan Arka itu tidak harus membuat pesawat kertas yang untuk buat mainan di kelas. Kenapa? Kamu senang, tapi teman-temanmu kan merasa terganggu. Itu teman-temanmu masih menulis. Berarti kan mengganggu, kira-kira mengganggu kamu ya? Mengganggu. Coba sekarang bayangkan, kalau Arka masih mengerjakan tugas, kemudian ketika kamu mengerjakan tugas, kamu belum selesai, teman yang lain sudah selesai, kemudian 5 teman main pesawat-pesawatan, kira-kira kamu marah enggak? Marah. Kenapa? Berarti kalau kamu mainan pesawat, nanti kalau terkena temanmu yang belum mengerjakan tugas, berarti juga sama seperti kamu. Coba ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita tempel di situ? Ingat apa yang belum kamu laksanakan? Disiplin tugas. Coba yang lainnya, tidak hanya ke Arka. Arka sudah mengakui keyakinan kelas yang sudah kita tempel, yang dilanggar oleh Arka, disiplin tugas. Tadi sudah mengerjakan, sudah selesai, tapi masih mainan pesawat karena mengganggu temannya. Kira-kira agar kamu bisa melaksanakan disiplin kelas, pengen nggak kesempatan kelas kamu yang kamu langgar kamu laksanakan lagi? Pengen? Pengen. Kira-kira bagaimana? Melaksanakan tugas dengan apa? Dengan tadi kan yang kamu langgar disiplin tugasnya. Berarti nanti kalau ada tugas harus dikerjakan. Boleh mengganggu yang lain tidak harus menerapkan toleransi. Jadi biar tidak mau berjanji. Tadi ada teman kamu yang sudah kamu buat marah belum. Berarti kamu berjanjinya kepada siapa? Kepada Bu Budi dan teman-teman juga dirimu sendiri. Oke, untuk kedepannya harus lebih baik lagi ya Arka. Jadi di sini hanya mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati dan kamu belum lakukan atau lupa. Itu ya. Dan sekarang kembali kerjakan lagi ya. Terima kasih Arka. Oke. Kita tepuk 1, 2, 3 versi yang terakhir dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, anak-anak, kita memasuki jadwal siang ini. Jadwalnya apa, anak-anak? IPAS. Coba kemarin kita sudah mempelajari IPAS dan ada PR. Ada PR ya, anak-anak? Ada. Kita bahas bersama, kita cocokkan dulu. Ada apa, Natasha? Lupa nggak bawa buku. Terus kamu kesini dulu, Natasha. Yang lain bawa ya. Siapkan dulu PR-nya. Coba Natasha tahu dipanggil Bu Budi. Tadi Bu Budi kaget, kamu kok tiba-tiba tunjuk jari, ada apa? Saya
dikira bukti mau memberikan hadiah. Ternyata kita coba ceritakan. Tidak membawa ke titik, tidak membawa buku. Kenapa ke titik? Bilang, kenapa kok bisa hilang? Ceritanya bagaimana kok sampai hilang? Sudah kamu cari? Di mana saja? Di lemari, di rak buku, mungkin di tas? Ya, yang lain dengarkan. Di tas nggak ada. Di tempat meja belajar mungkin tidak. Ya. Terus kira-kira sampai hari ini tidak ketemu. Itu tadi kamu bercerita kalau buku pelajaran kamu IPAS tidak kamu bawa, bukan karena lupa, tapi kamu mengambil keputusan bahwa IPAS kamu hilang, udah berusaha mencari. Terus begini, kira-kira ketika kamu membawa buku IPAS kamu bawa, ketika pelajaran IPAS kamu bawa, kemudian ketika ada tugas kamu otomatis bisa mengerjakan. Setelah dinilaikan kamu betul semua dapat 100. Kira-kira senang nggak? Kalau mendapatkan 100 senang nggak? Senang. Oh senang. Nah itu kalau ada bukunya. Kalau saat ini ada PR juga, ini mau dicocokkan juga, kamu nggak bawa. Kira-kira perasaannya senang apa sedih? Kenapa sedih? Kan yang lainnya kan bisa, nanti aku minta nilaimu ya 50 begitu. Enggak, sedih ya. Terus apa kok bisa hilang? Itu sedih. Agar kira-kira kemarin kamu merasa senang, kok pengen senang lagi enggak? Seperti kemarin punya buku, jadwal tidak ketinggalan, mengerjakan tugas selesai, nilainya 100. Kira-kira pengen senang lagi enggak? Kira-kira coba. Keyakinan kelas itu masih ada yang kita tangkap ya, itu banyak banget keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Coba yang lainnya, kesepakatan kelas yang sudah kita tempel, kira-kira apa ya masih kamu langgar atau kamu belum melaksanakan di hari ini? Mau menaruh barang pada tempatnya, oh iya, kembalikan barang pada tempatnya itu ya. Ya, berarti dengan kejadian itu hilang, kamu malah merasa melanggar aturan. Kamu seingat kamu buku kamu taruh di mana? Di tas, tapi nggak ada. Itu seingat kamu. Ya coba. Kalau nanti ke depannya, itu kan tidak hanya IPA saja, buku yang ada mata pelajaran kelas 5 tidak hanya IPA saja. Kira-kira supaya kamu tidak mengulangi lagi kesalahan kamu, biar kamu senang, tidak sedih. Itu yang lain mengerjakan, sudah siap dicocokkan, karena gampang, siapa tahu dapat 100 semua, kamu hanya mau minta siapa bingung, biar tidak terjadi lagi. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Tidak mengulangi untuk tidak menaruh di sembarangan, harusnya diletakkan di mana? Di rak buku, baik di sekolah, kan di kelas maupun di rumah. Terus kamu mau berjanji sama siapa? Berarti sama siapa lagi? Teman-teman dan diri sendiri. Kalau menggunakan barang di kelas harus dikembalikan pada tempatnya. Kalau meminjam barangnya teman harus segera dikembalikan. Kalau di rumah harus dikembalikan pada tempatnya yang ada di rumah. Begitu ya Natasha, biar nanti kamu tidak mengulangi menghilangkan, merasa barangku hilang karena aku lupa, seperti itu ya. Sekarang kembali ke tempat duduk, silakan lanjutkan pekerjaannya. Kamu bisa duduk di sampingnya yang teman yang lain dulu. Terima kasih Natasha.
Saya akan memberi ulung. Terima kasih atas waktunya Ibu Budi. Saya akan memberikan refleksi tentang pemaparan Ibu Budi hari ini, luar biasa mengenai segitiga restitusi dan bagaimana kita sebagai guru untuk menangani masalah pada murid. Contohnya pada saat murid berbuat salah, pasti dia akan mempunyai alasan tertentu bahwa apa tindakannya ini benar atau salah. Dan pada saat ini kita juga harus menanyakan alasannya dia berbuat salah itu seperti apa. Dan kemudian juga tadi juga disinggung dengan keyakinan kelas. Jadi pada saat anak berbuat salah, kita kembalikan lagi keyakinan seperti apa. Jadi pada saat anak sudah yakin, sudah tahu keyakinan kelasnya bagaimana, pada saat dia berbuat salah, dia akan menyadari kesalahannya dan kemudian pada saat dia akan melakukan kesalahan lagi, dia akan bertanggung jawab dan tidak akan mengulangi kesalahannya tadi. Seperti itu Ibu Budi, terima kasih. Nama saya Joseph Christian Samada, biasa dipanggil Jojo. Saya murid kelas 5. Wali kelas saya Bu Budi Rahayu. Selama pembelajaran di kelas, pembelajarannya berinovasi. Dan pesan saya untuk Bu Guru, semoga Ibu Guru tetap menjadi guru penyabar dan penuh perhatian kepada murid-murid. Dan kesan saya, Ibu Guru adalah guru yang paling sabar dalam mengajari kami yang selalu sulit memahami materi. Terima kasih telah membimbing kami. Dan Bu Guru selalu adil terhadap semua yang salah.